Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 24 September 2022. Mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu membuka hati kami, biarlah firman-Mu boleh mengisi hati kami yang membuat kami semakin memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, untuk kami bersikap di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Saat ini kami membuka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 43 hingga 48. Namun saya akan meng-highlight pada bagian ayat yang ke-46 hingga 48. Saya akan membacakannya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, siapa sih di antara kita yang tidak ingin menjadi yang terbesar di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya banyak di antara kita menginginkan menjadi orang yang besar, orang yang dipandang terhormat, orang yang dipandang berpangkat tinggi di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang yang demikian adalah orang yang diinginkan? Karena seringkali orang-orang seperti inilah yang mendapatkan perlakuan yang spesial. Mereka akan mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa. Mereka akan mendapatkan prioritas di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tidak menginginkan menjadi orang-orang yang seperti ini? Akan tetapi seringkali justru karena sangat menginginkan menjadi orang yang besar ini, kita pun bisa melihat bahwa banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan status sebagai orang yang besar ini. Hal inilah yang juga terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Murid-murid Tuhan pada waktu itu tidak imun untuk mereka menginginkan menjadi orang yang dipandang paling besar di antara para murid. Sehingga dikatakan di dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-46 bahwa mereka bertengkar untuk menentukan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ketika Yesus mengetahui pemikiran mereka, pembicaraan mereka, Yesus mengambil seorang anak kecil dan meletakkannya di samping Yesus. Kemudian dia berkata, "Yang menyambut anak kecil, dia menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, dia menyambut Bapa yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar." Keluarga damai, di dalam hal kerajaan Allah, kita ingat sebenarnya tidak pernah dipersoalkan atau dipentingkan tentang siapa yang terbesar atau yang terkecil. Persoalan utamanya adalah, atau yang menjadi prioritas di dalam kerajaan utama adalah tentang siapa yang melayani. Siapa yang melayani dengan tulus, dialah menjadi yang terbesar. Karena itu Yesus ingin mengingatkan para murid ketika dia menempatkan seorang anak kecil di sampingnya. Yesus ingin mengatakan bahwa jangan bertengkar hanya untuk mendapatkan jabatan, tetapi justru fokuslah pada pelayanan yang tulus, seperti menerima anak-anak. Keluarga damai, tindakan menerima anak-anak itu merupakan sebuah tindakan yang jauh dari seorang yang dipandang untuk menjadi orang yang besar. Karena apa? Seringkali ketika kita melayani anak kecil, apa sih yang kita dapat?
Mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan imbalan apapun. Justru bahkan kita mendapatkan hal yang merepotkan kalau harus melayani anak yang kecil. Karena itu Yesus ingin menyatakan ketika kamu menerima anak kecil, kamu melayani anak kecil, itu artinya kamu melayani dengan tulus. Nah, inilah sebuah bentuk prioritas yang Tuhan inginkan dari anak-anak, kehidupan anak-anak Tuhan ketika mereka hidup sebagai warga kerajaan Allah. Bagi Yesus, melayani dengan tulus, melayani dengan sukacita, itulah syarat untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Pelayanan untuk Tuhan dikerjakan bukan untuk mendapatkan status, kedudukan, ataupun jabatan, namun tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Inilah motivasi pelayanan yang benar. Bagi Yesus, melayani itu bukanlah memilih-milih orang yang akan dilayani, sehingga orang yang besar itu yang diprioritaskan, orang yang punya pangkat atau status yang tinggi itu yang harus dilayani dengan sungguh-sungguh. Bagi Yesus, melayani orang-orang yang kecil, bahkan yang terpinggirkan pun jadi bukti bahwa justru kita ini adalah para pelayan yang memiliki motivasi yang benar. Kita adalah para pelayan yang sebenarnya adalah orang yang besar. Keluarga Damai, seringkali kita menemui para pelayan yang terjebak pada keinginan untuk melayani hanya orang-orang yang besar saja, sehingga akibatnya orang-orang yang remeh, yang dianggap tidak penting, itu menjadi terabaikan karena dianggap tidak signifikan untuk melayani mereka. Keluarga Damai, sikap pelayanan seperti ini yang harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Marilah kita menjadi orang-orang yang merefleksikan saat ini keberadaan diri kita. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, apa yang menjadi motivasi terbesar kita? Apa yang kita kejar? Apakah jangan-jangan selama ini kita mengejar status, mengejar kedudukan, mengejar hasil yang mungkin menyenangkan bagi diri kita atau menguntungkan bagi diri kita sendiri? Biarlah saat ini kita boleh kembali merefleksikan keinginan Tuhan kita, bahwa kita sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tulus, dengan satu motivasi, kita rindu memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih melalui firman-Mu kembali kami boleh diingatkan akan arti melayani yang sesungguhnya ya Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kami untuk melayani dengan tulus, bukan hanya sekedar karena pamrih. Tuhan menginginkan kami untuk melayani tanpa memandang bulu ataupun memilih-milih sesama kami ya Tuhan yang ingin kami layani. Tapi biarlah kami melayani hanya karena kami memandang kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan teladan bagi setiap kami, yang telah memberikan segala-galanya bagi kami, yang telah melayani kami dengan begitu istimewa. Karena itu kami pun rindu menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mempersembahkan pelayanan kami dengan hati yang tulus, karena kami mengasihi Tuhan, karena kami rindu Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Pakailah kami menjadi para pelayan-pelayan-Mu yang tulus dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.